Halo guys, jadi hari ini gue pengen review nih 2 mobil nih punya siapa namanya? Juan. Nah, berhubung ini pertama kali gue bikin review kayak gini, gue mau kenalin diri gue dulu. Nama gue Jason dari Spotterate dan tadi siapa? Juan ya? Ya, saya Juan. Juan. Dari bisa follow Instagram gue @redw204. Ntar ada lah Ada di sini. Ntar diedit sama nggak tahu deh itu. Ya udah ya. Nah, jadi kita bahas yang ini dulu ya. Fokusnya kita sebenarnya ngomongin yang ini karena ini paling banyak modifnya di sini kan. Di sini. Nah, jadi ini basicnya nih mobil apa nih? Ini C250 W204 Tahun 2012. 2012 ya. Jadi udah hampir 10 tahun lah. ya hampir 10 tahun ya berarti ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih sejarah mobilnya nih gimana nih? Kayak lu Sejarah cara dapetnya terus kayak ini penurunan kah atau dikasih atau dibeliin Ya, gimana? ini jadi dulu ini mobil nyokap gua. Mm-mm. Ngambil karena warnanya limited edition. Cuma Gara-gara ada 5 di Indo. Merahnya ya? Iya, yang sedan ya. Heeh. Abis ma gua ambil, ma gua berapa tahun kemudian tuh beli mobil baru. Oh, iya Dibeli iya. mobil baru sama bokap. Nah, ini dikasih turun ke gua. Jadi ini dari baru beli terus ntar akhirnya turun ke lu ya? Turun ke gua. Nah, iya iya. Sama nyokap dipakai daily ya? Daily. Wah, daily. Nah, kita langsung aja kali ke bagian eksteriornya. Ya, boleh. Nah, kalau boleh tahu nih udah dimodif apa aja ya bagian luarnya nih? Paling dari luar paling kelihatan mungkin dari body kit. Body kit ya? Body kit pakai C63. Apanya aja itu yang udah ganti C63? Bumper side skirt. Heeh. Nah, tapi bumper belakang itu udah dapat yang AMG. Oh, jadi Standarnya. udah kayak Udah C63 kayak C63, ya? Heeh. tinggal ganti diffuser. Heeh. Nah, ini belakang gua udah ganti diffuser juga. Jadi ini dari bumper, side skirt sampai diffuser tuh basically udah kayak Udah C63 lah C63 ya? ya. Iya. C63-an. Nah, Iya benar-benar. Nah ini kalau boleh tahu bumper beli di mana nih? bumper gua beli di Instagram. Instagram ya? Euromart.indo kalau nggak salah. Oh ya ini bukan sponsor ya guys, cuman Iya. ya itulah kalau kalian mau beli kayak gini juga biar kayak Bisa kontak C63, dia. bisa kontak dia Kalau langsung. nggak lewat DM gua juga bisa. Oke, terus apa lagi nih? Lampu-lampu kah? Apa? Lampu standar semua. Lampu standar semua ya? Standar semua. Kalau bagian grill tuh ditemin ya? Grill cuman di stiker, bener. Di stiker ya? Stiker doang hitam. Apalagi nih? Langsung aja kita bahas ke kaki-kakinya kali ya? Boleh. Di kaki-kaki mungkin dari pelek dulu ya, Li ya. Boleh. Pelek pakai Rotiform FLG, Rotiform FLG. lebar 8,5 rata, ET45. ET45 berarti sebenarnya agak masuk dikit deh. Ya, Agak masuk. Nah. Nah terus kalau gue lihat nih kayak fitmentnya bagus nih, gimana nih ET segitu biar fitmentnya begitu? biar fitment begini mungkin dari coilover dulu kali ya Ah. kita ngomonginnya. Ini pakai coilover ISC, Yes, jadi bukan potong-potong atau Nggak. lowering kit bukan ya, jadi full coilover full ya. coilover depan belakang. Nah terus biar fitmentnya keluar spacer ya. Pakai spacer. Nah boleh tahu speknya apa depan belakang spacer itu? Mungkin ini depan itu kalau nggak salah spacer 3 mili, 3 mili ya. 3 mili biar nggak mentok sama rem. Terus belakang itu 1 cm. 1 cm di belakang ya. Ya, Lumayan juga belakang ya. belakang lumayan. Karena emang ET-nya kegedean. Ya. Terlalu keluar, terlalu masuk sorry. Terlalu masuk ke dalam. Iya. Nah, gue kan sering denger nih kalau spacer tuh biasanya tuh goyang kah, nggak stabil kah, getar kah. Nah, tuh gimana tuh pengalaman lu pakai sendiri? Jadi spacer ada 3. Iya. Ada adaptor, ada spacer knob, sama spacer yang cuman diselipin. Iya. Nah, yang gue pakai ini spacer knob yang ada centering buat ke pelek. Jadi langsung kalau Jadi misalnya nempel ke peleknya. langsung ke baut-bautnya itu semua ya. Ya. Ah. Jadi nggak bakal getar. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya pelek lebarnya kecil kayak gue, pakai spacer nggak apa-apa, tapi pastiin pakai spacer knob. Iya, biar yang aman ada juga ya. centeringnya. Kalau misalnya pakai yang slip on nanti pecah, bahaya lah. Jadi kayak nanti jatuh. takutnya kalau yang ngebut tahu-tahu apa gitu Iya, kan. bahaya. Iya. Nah, ada lagi adaptor yang biasanya adaptor tuh kalau yang 1-2 cm yang tebel banget. Nah, itu baru pakai adaptor. Iya. Jadi intinya tuh kalau mau pakai spacer, pakein spacer knob ya berarti ya. Knob. Nah, Kalau enggak adaptor. nah ini gue lihat juga remnya udah gede banget nih kayak depannya nih. Waduh. Pakai apa tuh kalau boleh tahu? Ini rem pakai Brembo GT6. Brembo GT6 berarti itu Six 6 spot ya, 6 Iya. caliper berarti kan. Jadi tuh 1 2 3 kanan kiri ya kan? Kanan kiri. Iya. Terus discnya berapa tuh? Discnya ini 380. 380. Itu muat kah masuk ke velg segitu? Nggak muat sebenarnya. Sebenarnya kalau di ring 19 muat, tapi untuk pelek ini khusus nggak muat. Soalnya bagian dalamnya tebel dia ya. Bagian dalamnya tuh ada lip ke dalam. Biasanya kan Oh. kalau pelek yang 2 piece 3 piece tuh stepnya keluar kan. Heeh. Kalau ini stepnya ke dalam. Oh, jadi gimana tuh akalinnya tuh biar Jadi, masuk gitu? Dia kalin biar masuk, dipotong kampasnya. Potong apa ya? Kampasnya dipotong. Kampasnya dipotong ya? Kampas kan ada bentuknya, ada dimplenya di bawah. Heeh. Nah, itu dipotong dibikin rata. Biar Biar masuk kalipernya bisa masuk ke dalam. Ah. Kalau nggak pelek nggak bisa masuk. Jadi itu sebenarnya hitungannya tuh masih tetap 380 atau gimana tuh? Enggak ya? Nggak bisa dibilang 380.
Ini Jadi- paling 360 370 lah. Segituan kira-kira Iya. ya. Nah, kalau dibandingin sama rem standar tuh Wah, gimana rasanya tuh? beda jauh. Gimana? Kayak Jauh lebih plus enak. minusnya gitu. Lebih banyak plusnya daripada minusnya. Gimana tuh plusnya tuh? Plusnya, jadi ngomongin minus dulu deh. Minusnya itu nih remnya dalam, Jadi apa? Travelnya dalam berarti ya? lebih dalam. Heeh. Cuman kalau misalnya nanti dia mau ngebut, nanti dia tiba-tiba naik ke atas. Oh, jadi kayak lebih sensitif lah Lebih itu ya? sensitif. Ah. Kalau misalnya ngebut, misalnya udah lu habis tarik, nanti tiba-tiba otomatis ABS-nya naik di atas. Oh, ya. Tapi kalau misalnya untuk di body dia lebih enak. Kenapa? Karena ngeremnya dalam kan. Dalam itu bukan artinya jadinya nggak enak, malah jadinya lebih halus. BBK tuh lebih halus. Jadi kayak intinya tuh dari jarak ke halus ke kencangnya tuh lebih gradual gitu lah. Lebih gradual. Nggak ngagetin benar. gitu kan? Nggak ngagetin. Iya, benar-benar. Beda ini, makanya ini Brembo kan. Ah. Kalau kata orang-orang AP Racing Spoon itu lebih ndat-ndat. Langsung blek kenceng Iya. banget gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk pakai Brembo, untuk dipakai daily jauh lebih enak. Iya. Nah, ini banyak tadi belum diomongin nih. Ini banyak Ban. apa nih? Pakai Pirelli, depan belakang Pirelli, depan Cinturato P1 sama belakang Dragon Sport. Nah, menurut lu gimana tuh pengalaman pakai dua ban itu? Jadi pakai yang depan ini yang Cinturato menurut gua berisik. Berisik ya? Berisik, gripnya ada atau berisik. Kalau Yang belakang Dragon Sport, gripnya ada, nggak berisik. Nah, ya sebenarnya ini kan pengguna roda belakang kan. Roda Jadi sebenarnya belakang. tuh yang penting tuh belakangnya Ya kan. benar, Nah, benar. iya Yang benar. penting belakang. Nah, kita langsung aja kali bahas masuk ke mesinnya. Ini Ya. udah diapain aja nih kalau boleh tahu? Mesin mungkin pakai ini knalpot, ganti knalpot dulu. Knalpot pakai Tech Pro turbo back. Hitungannya full sis. Ya, kalau throwback tuh berarti itu dari downpipe, midpipe semuanya langsung Semuanya ke ke belakang. belakang. Tapi Valvetronic. Valvetronic ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu Valvetronic itu pas open close tuh drastis atau gimana tuh? Atau nggak Lumayan beda jauh? drastis. Lumayan ya? Drastis. Gimana Kenapa? tuh? Karena yang kalau valve ditutup itu suaranya halus, kayak vacuum cleaner lah. Orang-orang bilangnya vacuum cleaner. Oh iya. Suaranya kayak hampir kayak standar lah, halus. Kalau pas di close dia berarti masih kena reson atau apa itu? Muffler? Ada muffler. Di belakang ya Di berarti. belakang ada muffler. Nanti kalau misalnya lu valve-nya lu buka, nanti keluar yang straight pipe. Iya Gitu. iya. Logikanya gitu lah. Jadi berarti tuh di Tech Pro tuh sebenarnya tuh valve-nya lumayan kedap lah berarti ya pas Ya. tutup, jadi langsung bisa adem banget gitu. Iya. Terus udah Ecu diapain aja nih? Itu mungkin di remap stage 2 Di mana tuh stage 2 deh? di Elika. Udah pernah Elika di Dyno udah Di pernah? Dyno. Dapat berapa tuh kalau boleh tahu? Ini ya, jangan terlalu expect banyak-banyak ya. Jadi ini mesin dapat 238 HP sama 459 Nm torsinya. 238 tadi ya? Ya, Itu 238 on 240 engine lah ya? on engine. Sama berapa? 400 berapa? 59. Waduh, sebenernya kenceng itu guys ya sebenernya. Tenaganya mungkin kecil, cuman torsinya gede. Iya Mesin benar, mobil ini torsinya 400an gede. tuh udah berasa banget lah kalau Ya, tarik. udah kayak diesel lah. Iya benar. Terus apa lagi di mesin mungkin ganti diverter valve, DV berarti ya? DV. Karena yang standarnya itu kalau sering bawa kebut-kebut robek karena dia bahannya karet kan. Iya. Waktu itu gua pas nge-remap itu DV-nya robek. Waduh, standarnya ya? Standarnya DV-nya robek, mobil ditarik nggak ada rasanya. Oh. Jadi namanya nge-lag ya. Itu buslik, Buslik, ngomongnya ya. buslik. Boncos kan keluar Iya. kan ya. Habis itu diganti ke DV yang besi biar kuat sekalian. Terus pertimbangan lu dibandingin sama kayak blow off tuh apa ya? Nah, gue dulu juga pernah pakai blow off, Pernah juga ya? pakai GFB VTA, dan itu menurut gue nggak enak. VTA itu sebenarnya tengah-tengah sebenarnya kan? Iya di Kayak tengah-tengah, diverter tapi cuman keluarin suara juga. keluarin suara juga. Ah, Blow off benar. hitungannya blow off. Gue juga pakai gitu di mobil gue tuh. Nah, kenapa jadi ujung-ujungnya pakai DV yang beneran DV itu? Kenapa? Karena kan di tol tuh kan di Indonesia kan abis lu ngegas nanti lu pas lagi ngegas Iya. lu pas lagi. Nah instant boostnya itu nggak ada. Oh iya benar-benar. Jadi kalau misalnya pakai VTA kan lu abis lepas gas boostnya dibuang ke atmosfer. Kalau misalnya pakai DV didiemin dalam turbo. Jadi lu pas ngegas lagi langsung jalan. Oh jadi intinya tuh kalau dia pertimbangannya tuh pakai DV tuh gara-gara boostnya tuh nggak Nggak- perlu nggak nge-spool instan. lagi. Jadi Iya. abis lu lepas gas langsung in boost lagi kalau pakai Iya. DV gitu kan. Benar. Nah, Abis itu mungkin ini pakai ganti filter udara. apa tuh? Filter udara. Oh, air filternya ya? Mm. Pakai Ganti KNN replacement. NN ya? Oh iya. Bukan yang open filter ya, masih pakai box standar. Oh iya. Jadi ini kalau misalnya lu buka mesin kelihatannya standar semua. Hampir kayak standar kelihatannya ya. Padahal sih Nggak ada kencang ya yang padahal ya. Nggak kencang sih. Dibanding ini jauh. Waduh. Nah, kalau gitu langsung aja kali ke sini ya. Ya boleh. Nah, ini gimana nih coba sejarahnya sama kayak tadi lah. Ini basic mobil apa terus sejarahnya Ini gimana nih? mobil waktu itu nambah
ini M400 karena perlu pengen mobil nyaman ya di rumah. Heeh. Karena ini udah coilover segala. Udah gubrak-gubrak lah ya. Iya. Heeh. Tapi ini alhasil juga kenapa gantinya coilover juga. Waduh, kenapa Karena tuh? ini mobil kenceng. Heeh. Gua akuin ini kenceng. Jadi menurut gua kalau pakai yang standar tuh nggak stabil, Limbung gitu ya. limbung. Nah, setelah mengganti coilover gitu, perbedaannya gimana tuh? Wah Rasa jauh banget. lumayan ya? Lumayan. Buat nikung high speed enak. Enak ya? Cuma ini coilovernya bukan yang kayak gini. Ini pakai BC Racing. Isi BC racing. Racing V1. Jadi belum ada camber plate, ball joint yang apa? Camber plate yang buat camber plate itu nggak ada. Jadi ini adjustmentnya Adjustment lebih cuma basic tinggi lah. pendek sama dampening. dampening ya. keras empuk. Jadi kayak keras empuk sama Iya. heightnya paling Iya, kan. udah itu doang. Terus knalpot standar semua. Ini standar semua. Baru ganti pelek sama coilover doang. Nah, velgnya ganti apa tuh? Ini velg pakai Vossen VFS 10 kalau nggak salah. Dia lebar speknya? 910. Depan 9 belakang 10. RT-nya nggak tahu. 910. Ya, Oh iya. depan pakai 245 35, belakang pakai 285 30 20. Oh, 285. 285. Buset, lebar juga sebenarnya. Lebar. Bannya pakai apa tuh? Ini depan pakai Michelin PS4S. Belakang pakai Michelin Pilot Super Sport. Waduh, ban-ban mahal tuh guys. Ban Dulu mahal. itu. Jujur gue akuin, buat beli ini aja gue nggak mau. Mahal. Iya guys, tuh ban mahal banget, cuman kayak sesuai harganya lah ya. Sesuai Performanya harganya. pasti enak banget. Ada ya. harga ada rupa lah. Itu Waduh. hitungannya gitu. Nah, kayaknya nggak asik deh kalau kita cuma review doang. Gimana kalau kita langsung test drive aja kali ya? Boleh. Yang mana dulu nih? Ini dulu, ini dulu. Yang ini dulu aja. Ini dulu aja, Nah. C250 ya. Oke, langsung aja ya guys. Nah guys, sekarang kita akan test drive dulu. Tapi sekarang masih dibawain sama yang punya dulu ya. Oke. Ya BK-nya berasa banget ya? Tuh kalau begitu, bebeknya rasa kayak batu. Kayak injek batu. Keras langsung ya? Keras banget. Tapi memang sama rem standar sih berasa banget bedanya sih ya. Nah ini first impression gue nih. Sebenarnya enggak sih, tadi sih udah coba, cuman ya pertama kali dibawain sama owner langsung. Maaf guys, agak ramai jalannya. Santai, santai. Pede ya kalau pakai BBK rem gitu gasnya ya. Ada istilahnya tuh apa? Apa sih istilahnya? Go fast now, brake later apa gitu kan ada loh. Iya. Kenceng sih nih mobil bro, sumpah deh. Pelan. Kenceng cowok. Mau seenggaknya tuh berasa nyender gitu lah 200 HP gitu. Terus torsiin mobil ini lumayan guys. Ini nggak tahu ya kedengeran atau enggak di suara ini, cuman ini knalpot tuh ada dipasang barbel tune juga ya. Iya. Nah itu jadi setiap kali lepas gas gitu tuh kayak ada gitu. Sebelumnya kata ownernya tuh dipasang ke pump and bank, cuman Pump and bank. terlalu berisik, pusing juga bawahnya. Akhirnya diturunin juga ke barbel gitu. Tarik lagi. Nikung sekarang nih. 120. 120 nikung guys. Ya biasa sih 120. Ada mobil. Waduh, gasruk. Aduh. Ya gitu lah guys. Derita mobil ceper. Aduh. Derita fitment semepet mungkin. Ini sih fitmentnya dikit banget sih. Depannya mungkin kurang sedikit emang ya. Kurang sedikit. Cuma Cuman belakangnya menurut gue udah mantep banget. nanti parah banget gesrotnya. Iya.
150 cok. Cuman dia itunya apa? Kalau menurut pengalaman gue kan pakai apa? DSG dari VW kan. Dia emang dibanding DSG itu lebih lemot ya kan gigi ya. Lemot. Dia tak nunggu berapa detik dulu baru dia narik gitu. Lagi tuh enak ya. Apa? Tentunya enak sih. Meret gitu. Iya. Meret apa? Stabil sih di mobil. Enak banget. Terus dibawa kencang tuh pede gitu. Iya. Belakang ada orang kan ya. Siap gitu. Kameramen gua. Tes snap dikit coba. Wis, enak sih. Setirnya juga relatif enteng ya dia. Enteng. Aduh, gas. Banyak lama. Pas ini pelan terbang. Aduh. Tolong. Ini aman juga kan nih? Oke. Pas. Ais. Ya, gas lagi. Aduh. Aduh guys, ini mobil orang guys. Nggak tega gua. Aduh lompat. Oke aman. Gak ada orang kan, gue tes rem ya. Waduh guys, enak banget sih. Waduh, gila. Gak bohong sih lebih kayaknya. Gua yang berasa sih guys. Gua berasa Ini di banget belakang sih. nggak pakai seatbelt berasa sih. Gokil. Wah enak sih nih. Asik sih ini mobil sih. Kalau misalnya lebih kencang dikit, misalnya dapat 300 HP pas. Heeh. Pas banget pasti tenaga. Iya sih. Cuma ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Nah, katanya si owner ini, si Bro John nih, katanya ini ada limit tuh nggak sampai, dia nggak bisa sampai 300-an kira-kira ya. Paling kalau itu ganti turbo gitu-gitu ya. Nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa ya? Ganti turbo pun belum tentu dapat 300 HP. Oh. Karena kepentok sama ECU sama HPFP. Kayak VW biasanya HPFP ganti kan. Iya benar. Tapi kalau Mercy HPFP itu nggak ada yang bikin. Ya. Yang buat khusus buat mobil ini tuh nggak ada yang bikin. Jadi ini susah lah ya kalau. Jadi begitu. intinya susah. Mungkin sebenarnya bisa kalau misalnya Bisa. ada part-partnya. Kalau ada partnya 300 HP itu gampang sebenarnya. Mesinnya kuat, ECU-nya enggak. Ya. Paham. Tapi sih segini juga cukup banget sih. Belum Maksudnya, lah. Cukup sih. Woi. Berbelnya dari dalam nggak begitu kedengeran kan? Iya, dari luar sih pasti Dari luar kedengeran ini. kedengeran. Serang sebenarnya kalau misalnya kalian bisa dengar langsung ya, ini suara tuh kayak apa ya? Gitu suaranya. Nggak bisa habis suaranya. Kalau lepas gas tuh langsung gitu. Ya. Cuman halus. Ya, halus. Sopan lah masih suaranya. Kalau open bank kan, waduh. Kalau Popen Bank kan beneran meledak keluar api. Iya. Dulu pernah tuningannya kayak gitu. Cuman malah kagak enak dalam kabin. Lepas gas dikit, dor. Dan apalagi kita di Indo kan. Iya. Di tol gasnya ngegas, lepas. Setiap lepas tuh pasti Pas waduh, lepas meledak-meledak meledak-meledak. langsung. Nah, tunnel dikit depan nih, biar kedengaran sedikit lah ya. Waduh, suara anginnya. Ya kan? Apa? Apa? Gas. Suara tuh. Biar Let's go. kentut.